Saya masukin fase demikian luar biasa. Saya harus bersyukur. Kalau ditanya, Helmi, kapan waktumu yang paling membuatmu bahagia? Saya jawab sekarang. Ya, sekarang saya bebas. Wow. Jadi ini kita sedang menikmati ciptaan Tuhan dengan kita di Rongbar Ayana menantikan sunset. Bagus banget. Jadi hari ini saya akan bicara tentang rasa bersyukur. Ya. Dulu Steve Jobs pernah bicara tentang satu frasa, yaitu connect the dots. Menghubungkan titik-titik, ya. Connect the dot itu ada dua pengertian. Satu, bagaimana kita menghubungkan antara orang yang butuh dengan orang yang bisa membantu, antara supply dan demand. Tapi connect the dots arti lain adalah bagaimana kita memaknai bahwa life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang. Usia saya udah 50-an dan banyak sekali hal-hal yang saya lewati, up and down. Ya, di awal-awal kehidupan saya dari kecil sampai saya kuliah, ya sampai ke Amerika, dan kemudian setelah itu saya pulang, banyak sekali kegagalan. Gagal dalam berbisnis, gagal dalam pilkada, gagal juga meneruskan begitu saya dapat amanah menjadi orang nomor 1 di sebuah lembaga negara yang semua orang tahu. Tapi setelah itu saya masukin fase demikian luar biasa. Saya harus bersyukur. Kalau ditanya, Helmi, kapan waktumu yang paling membuatmu bahagia? Saya jawab sekarang. Ya, sekarang saya bebas. Ya, bebas bicara. Tidak ada yang mengatur. Yang mengatur adalah diri saya sendiri. Ya, jadi saya bebas untuk berekspresi, bebas untuk membantu banyak orang. Banyak sekali murid-murid saya, menti-menti saya yang saya bantu berbisnis, bagaimana mereka berkembang. Banyak orang yang terinspirasi oleh YouTube saya, ya TikTok saya, buku saya. Alhamdulillah saya melahirkan banyak buku dan juga seminar saya banyak ditonton orang. Jadi nggak ada lagi yang lebih membuat saya harus lebih bersyukur lagi. Kalau saya nggak bersyukur, rasanya saya akan dilaknat kali oleh Tuhan. I'm so happy now. Connect the dots. Jadi apa yang saya capai sekarang, kebahagiaan yang saya capai sekarang adalah justru hasil dari kekecewaan, kegagalan di masa lalu. Saya gagal untuk dilahirkan menjadi anak keluarga kaya. Gagal sih. Bapak saya jualan pedagang kaki lima. Tapi bukankah karena saya dilahirkan dari keluarga yang tidak kaya membuat saya punya mentality kayak gitu? Mentality yang selalu ingin menjadi yang terbaik dulu. Ya, karena saya dulu hidup saya waktu kecil penuh dengan hinaan, bukan? Ya, dan saya harus membalas hinaan-hinaan orang itu dengan cara saya harus berbuat untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. Alhamdulillah di sekolah-sekolah yang saya ikutin saya selalu menjadi yang terbaik, termasuk ketika saya menyelesaikan diploma 3 diploma STAN di sekolah 3 akuntansi negara, ya di STAN. Saya juga lulusan tercepat waktu saya mendapatkan beasiswa S2. Bayangkan loh, ya, bapak saya pedagang kaki lima, saya bisa kuliah di Amerika. Ya, jadi connect the dots. Saya gagal masuk sekolah yang saya suka, yaitu Fakultas Kedokteran. Padahal saya kepengen jadi dokter. Ya, saya akhirnya masuk sekolah di mana nggak bayar, saya digaji, saya diterima di STAN. Ya, tapi bukankah karena saya di STAN, ya, walaupun itu bukan pilihan utama saya, membuat saya punya dasar akuntansi yang kuat, yang merupakan dasar untuk berbisnis. Banyak sekali menti-menti saya, banyak sekali teman anak-anak startup yang tidak punya literasi keuangan. Saya menjadi pembantu mereka sampai sekarang. Ya, mereka mengirimkan saya deck, mereka coach,
can you review my deck, dan saya rata-rata mereka gagal dalam membuat laporan keuangan, proyeksi keuangan, ya nggak ngerti ROI, nggak ngerti harga pokok penjualan, nggak ngerti OPEX dan CAPEX, dan di sanalah mereka membutuhkan saya, dan itulah yang membuat fundamental bisnis saya bertahan. IO saya sampai production house saya sampai sekarang bertahan. Ya, jadi sekali lagi, dulu saya kecewa nggak bisa masuk fakultas kedokteran, tetapi ternyata kekecewaan itu berbuah sesuatu yang luar biasa. Saya juga gagal 3 kali pilkada, pedih memang, tapi saya mensyukurin bahwa untung saya tidak menjadi kepala daerah, karena belum tentu saya cocok. Ya, apalagi sekarang kepala daerah ya banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Ya, jadi Allah mungkin menyelamatkan saya. Saya tidak cocok menjadi kepala daerah. Saya tidak pernah menyesal. Saya kemudian terakhir dipecat, ya diberhentikan ketika saya sedang asik-asiknya memimpin TVRI. Ya, kecewa memang, tetapi akhirnya saya memaknai. Bukankah karena saya diberhentikan itu saya punya waktu banyak sekarang? Saya menjadi YouTuber yang menjelang 1 juta subscriber. Ya, saya jadi TikToker luar biasa, hampir 100.000 dalam waktu yang sangat cepat. Saya sempat nulis buku, 3 buku sudah saya lahirkan ya selama periode ini. Yang keempat saya akan nulis buku Connecting the Dots, persis itu. Ya, dan saya sekarang running, saya CEO 2 perusahaan dan saya membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan. Saya menjadi pembicara publik ya dengan jadwal, alhamdulillah. Ya, jadi apalagi yang harus saya sesali. Jadi begitu saya lihat, saya nengok ke belakang, betul-betul kita harus dalam hidup itu kita harus memaknai. Ya, boleh kita gagal sekarang, boleh kita kecewa sekarang, tapi percaya bahwa Allah kadang-kadang punya rencana yang lebih baik dari rencana kita. Rencana kita ya belum tentu sama dengan rencana Allah. Kita harus syukuri. Ya, jadi ini adalah pelajaran untuk bersyukur. Jadi connect the dots adalah pelajaran untuk bersyukur. Teman-teman sekarang mungkin lagi kecewa, lagi gagal, lagi mungkin di PHK, bisnisnya tidak jalan, makna itu. Mungkin dipecat, saya juga pernah dipecat. Bukankah karena saya dipecat jadi pegawai membuat saya akhirnya terpaksa menjadi pengusaha? Itulah yang disebut dengan connect the dots. Sekali lagi, connect the dots adalah pelajaran untuk bersyukur. Ya, jadi kalau Anda mau bahagia, kalau Anda mau sukses, ya belajarlah untuk bersyukur. Walaupun dari peristiwa-peristiwa yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati. So, itulah semua diatur oleh Tuhan. Journey itu tidak selalu naik gitu, ada turun. Saya kan pernah ngomong, kadang-kadang kita jatuh ke lembah, ya itu bagus supaya kita lebih menghargai begitu kita menaik di sebuah bukit, ya terjerembablah ke lembah supaya kita lebih menghargai bukit. Lagi-lagi adalah pelajaran untuk yuk, mari sama-sama kita bersyukur. Apapun yang terjadi, syukurilah, karena itulah bagian dari rencana dari Sang Pencipta. Bye-bye.